Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Horas Aten. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Asisten OPD, BKD, dan Elisa Imelda Utapean beserta suami yang beberapa saat yang lalu kita demokan terkait berita miring penerimaan CPNS Kabupaten Lampung Tengah Formasi 2018. Perlu kami sampaikan dan perlu kami luruskan, alhamdulillah sudah terang benderang dan perjuangan saudara Imelda Guru Tapea, Tuhan masih beri kesempatan untuk bisa berbakti kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran PNS itu dilakukan secara online, jadi tidak datang seperti biasa dulu sebelum zaman penerimaan secara online. Jadi beda. Selama kami jadi Bupati Lampung Tengah, kami mengikuti perintah Menpan RB bahwa penerimaan PNS itu dilakukan secara online. Jadi tidak orang datang mendaftar seperti biasa manual istilahnya. Ini tidak. Jadi online ya. Waktu itu Bu Imelda ini melamar online, lolos. Nanti dijelaskan oleh BKD, dan ternyata setelah disesuaikan kami tidak pernah menolak Imelda Hutapea lolos jadi pegawai negeri karena itu ujiannya juga online. Justru yang tidak memberikan pengumuman hasil integritas pada tanggal yang bagikan 7 Januari 2019 itu, pengumuman hasil integritas pengumuman Bupati Lampung Tengah nomor 800/2019, baru 4 pemberkasan untuk penetapan NIK, surat pernyataan TMS dari BKN, bukan dari kami. BKN surat kepala Kanrek 6 BKN Medan nomor 2/010.7/KR/6 Romawi BKN 2 Romawi 2019 tanggal 8 Februari 2019 bahwa dinyatakan Imelda TMS karena tidak sesuai jurusan yang dituju. Saya tidak begitu tahu ini, nanti sampaikan oleh BKD, tidak sesuai yang formasi yang dibutuhkan sama ijazah yang bersangkutan. Ijazahnya apa, formasinya apa, nanti Imelda dan BKD yang menentukan. Walaupun jurusannya itu nanti sebutannya apa, di mana salahnya, tapi PKN menolak. Saya Bupati Lampung Tengah, saya tak kenal sama Imelda ini, saya tak kenal sama suaminya, ketemu pertama ini baru nyari. Tapi karena BKD melaporkan ada peristiwa seperti ini, saya bilang kita bangga orang lolos online. Apalagi pas saya itu dibilang beliau orang baru. Belum ada lagi ribut-ribut media sosial, belum ada mau kemana-mana mengadu, belum ada. Saya sudah kirim surat, nanti ditunjukkan surat saya tanggal 22 Maret, surat permohonan akomodir dari Bupati Lampung Tengah ke Menpan RB, surat Bupati Lampung Tengah nomor 800/747/2019 tanggal 22 Maret 2019. Saya kirim surat supaya beliau diakomodir. Surat balasan dari Menpan RB tidak dapat mempertimbangkan usulan akomodir saya karena tidak sesuai dengan ketentuan surat asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB nomor B/395/SN 01.00/0 tanggal 20 Maret 2019. Pengembalian berkas yang TSM surat di sekitar daerah tanggal nomor 800/950/2019 tanggal 6 April 2019 dikembalikan lagi
usulan kita. Artinya kita sudah memperjuangkan beliau supaya duduk. Baru tahu saya hari ini beliau keluarga dari udah saya. Jadi jangan pernah dipanggil lagi. Saya tak kenal sama beliau, baru hari ini saya tahu. Karena dia tidak dibilang orang baru, saya tanya. Karena dia lainnya sudah di Taman Utara, bukan di Barus. Ternyata beliau dari keluarga dari almarhum udah saya yang pernah pasang kalau meninggal dunia. Istri udah saya keluarga beliau. Artinya tidak mungkin ini nepotisme tidak lagi, jangan pernah lagi nepotisme, tidak. Ini sudah dari Menpan NB. Saya minta demi Allah, demi Tuhan, baru tadi saya tanya lagi setelah surat datang, setelah mau konversi ini, kamu asli orang mana? Orang baru, siapa keluargamu? Ini. Saya pun terkejut. Jadi bagi orang yang mempolitisir, ini tidak, saya dari awal sudah minta akomodir. Ternyata Menpan RB menolak. Setelah ini beliau berjuang, kita dari Menkumham, kita kirim surat, ada surat kita, dasar surat kita, beliau tetap akomodir. Karena saya lihat dan belum ada masalah ini ke publik. Surat saya sudah keluar, minta dia akomodir, dan saya tidak kenal. Dan bila kalau dengan Allah dengan apapun, kami tidak minta uang 1 rupiah pun. Orang datang menawarkan uang ada. Kami jawab pada saat itu, jawab oleh BKD, ini bukan soal uang, ini jawaban online. Jadi politis kalau kita minta uang, orang datang kasihkan uang ada. Menawarkan uang, mengasihkan uang. Itu pun ditolak BKD. Jadi jangan terbalik-balik cerita ini. Tapi alhamdulillah surat kita diakomodir, dan saya penasaran karena dia orang baru. Saya tanya, kalau pulang saya orang baru, saya tanya rupanya istrinya, istri udah saya apanya Amang Boru bapaknya. Jadi apalagi kalau saya curi mana mungkin. Dan ini pun tadi baru tahu saya. Demi Tuhan, udah saya udah meninggal. Jadi baru tadi kasih tahu. Dia saya juga nggak kasih tahu. Jadi saya juga tak tahu dia ini. Saya baru kenal. Saya perjuangkan dia tanpa saya kenal. Baru hari ini, baru 5 menit yang lalu dia kasih tahu. Bisa. Dan saya tidak pernah kabar seperti itu. Itu tidak ada persoalan bagi saya. Artinya yang mempolitisir, yang sengaja memfitnah selama ini, yang mengatakan kami A, B, C, dan Z, silakan bertobat. Yang memfitnah-fitnah itu, semoga kami doakan dan punkan dosanya, diterima semua amal ibadahnya kalau dipanggil Tuhan menghadapnya. Jadi jangan, kami doakan juga panjang umur kalau dipanggil Tuhan menghadapnya. Jangan fitnah berkelebihan, jangan terlalu setia. Kayak mana pula ujian dimemenkan hari ini? Ujian online, mendaftarnya online. Bingung juga bagaimana caranya. Begitu kita jawaban, langsung keluar hasilnya. Sekali aja kalau ratusan orang itu bukan zaman dulu Bapak. Zaman dulu bisa main-main. Zaman sekarang tidak bisa main-main. Itu keputusan Presiden Republik Indonesia. Ujiannya luar biasa. Yang kita lolos. Karena walaupun saya tidak kenal, karena saya merasa dia pintar, kenapa dia lolos, maka saya perjuangkan. Ternyata nanti beliau menyampaikan apa masalah sebenarnya, dan bahkan di kampus mereka sudah 4 kali gelarnya berganti. Jadi bukan salah kita, dan kampusnya juga saya tidak tahu apa alasannya, mungkin dari menteri juga begitu, menteri agamanya 4 kali berganti. Nanti saya sebutannya apa saya tidak tahu. Ya pakai bingung orang, 4 kali tertahu berganti gelar, tahu juga itu. Jadi tapi nggak tahu kita alasan apa, mungkin itu perintah dari apa menteri, saya nggak tahu lah, saya nggak tahu lah. Nanti BKD tolong jelaskan kronologis kejadian. Terima kasih, silakan BKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tengah, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tengah, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Tengah, Bapak Asisten Inspektur dan Bapak Hukum, dan terkhusus buat adik kami, saudara kami yang tidak berada di KPU. Di sini kami dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui izin Pak Bupati atas perintah Pak Bupati. Di sini kami akan membacakan kronologis awal. Yang pertama yaitu pada saat pendaftaran dilakukan oleh saudara Eliza Imelda secara online melalui SSKS.
CASN pada Oktober 2018. Kemudian dilakukan pelaksanaan ujian pada November 2018. Kemudian tahap ketiga yaitu pengumuman hasil integrasi. Pengumuman ini ditandatangani langsung oleh Bupati Tapanuli Tengah nomor 800/020/2019 tanggal 7 Januari 2019, di mana salah satu yang lulus menyatakan lulus hasil integrasi penerimaan CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk di dalamnya adalah Saudara Eliza Imelda Hutapea. Sudah ditandatangani Bupati. Sudah ditandatangani oleh Bupati. Kemudian tahap keempat yaitu pemberkasan untuk penetapan NIP. Ini lagi bahwa Bupati memerintahkan BKD untuk segera bermohon kepada BKN untuk segera mengeluarkan penetapan NIP bagi CPNS yang dinyatakan lulus sesuai dengan pengumuman Bupati Tapanuli Tengah, termasuk di dalamnya atas nama Saudara Eliza Imelda. Kemudian tahap kelima, dari usulan pemberkasan penetapan NIP BKN kita mendapat jawaban dari BKN, yaitu surat BKN nomor 060.7/KL7 BKN 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan bahwa permohonan atas nama Eliza Imelda itu tidak memenuhi syarat. Dari tahapan ini, Bupati masih terus memberikan peluang kepada Saudara Eliza Imelda dengan melayangkan surat permohonan akomodir dari Bupati Tapanuli Tengah ke Menpan RB, surat Bupati Tapanuli Tengah nomor 800/747/2019 tanggal 22 Maret 2019. Dari upaya Pak Bupati dijawab oleh Menpan, surat balasan dari Menpan RB tidak dapat mempertimbangkan usulan akomodir karena tidak sesuai dengan ketentuan. Ini berdasarkan surat Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementan nomor G-391/SM.01/2019 tanggal 29 Maret 2019. Kemudian langkah selanjutnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat surat dari BKN tentang pengembalian surat permohonan penetapan NIP atas nama Eliza Imelda. Kemudian kami tindak lanjuti dengan memberitahu kepada Saudara Eliza Imelda berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 800/990/2019 tanggal 28 April 2019. April. Kemudian pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak diam saja seperti itu, tetap Bupati Tapanuli Tengah memerintahkan BKD beserta Sekda dan jajarannya untuk menghadiri undangan dari Kemenkumham yang dilaksanakan di Medan. Dan pada pertemuan itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah menolak pengusulan NIP Saudara Eliza Imelda dan didampingi oleh BKN dengan keputusan bahwa kami tidak pernah menolak keputusan pemberian NIP terhadap Saudara Eliza Imelda. Dari hasil pertemuan dengan Kemenkumham dengan bermohon lagi kepada Menpan, akhirnya surat kita dibalas kembali, mendapat surat dari Menpan RD untuk mengangkat Eliza, menunjuk surat dari Bupati Tapanuli Tengah berdasarkan surat Sekretaris Menpan RD nomor D-M/SM/2020 tanggal 31 Oktober 2020. Kemudian ditindaklanjuti lagi oleh BKN, surat dari BKN untuk mengangkat dan melakukan pemberkasan penetapan NIP untuk Eliza dari surat Deputi Mutasi Kepegawaian BKN Pusat nomor D-26/30/40 tanggal 26 Januari 2021. Dan alhamdulillah seperti kata Pak Bupati tadi, Saudara Eliza Imelda Hutapea harus sangat bersyukur dengan keberadaan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sampai hari ini beliau masih memberi kesempatan kepada Saudara Eliza untuk melakukan pemberkasan untuk penetapan NIP. Jadi di sini nanti Saudara Eliza silahkan menjelaskan kronologis yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan bisa menstop, artinya opini yang sudah ada yang terjadi di publik untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami dari BKPSDM sekali lagi bahwa mengatakan bahwa Tapanuli
Timur Tengah tidak pernah melakukan pembatalan sepihak terhadap penetapan NIP saudara Eliza Imelda Hutapea. Mungkin itu Pak Bupati. Perlu kami luruskan bahwa kami masih tetap mau para mungkin masyarakat hal yang ramai udah lupa yang dalam hal ini. Tapi kami terus berusaha agar beliau diterima menjadi pegawai negeri karena beliau lolos secara online. Perlu kami sampaikan kami memiliki bukti 28 Februari 2019 surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 6. Ini nanti silakan yang perihal pengembalian berkas tentang penetapan NIP CPNS yang tidak memenuhi syarat kepada yang hormat Bupati Kabupaten Pandan berdasarkan dengan surat saudara nomor 800/45 BKD garing 2019 tanggal 25 Januari 2019. Maksudnya surat saya perihal penyampaian berkas surat penetapan NIP CPNS 2019 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tengah. 2. Setelah diteliti terhadap berkas usulan penetapan NIP tersebut atas nama Eliza Imelda SPD ternyata tidak memenuhi persyaratan TPS dikarenakan ijazah terlampir sarjana pendidikan Kristen jurusan pendidikan musik gereja, sedangkan informasi dari Kemenpan RB bahwa kualifikasi pendidikan yang ditentukan adalah sarjana pendidikan kesenian dan terlampir surat rektor IAKN, maka nanti kami kembalikan berkas usulan masuk. Usulan saya dikembalikan pada saat ini surat tanggal 28 Februari 2019. Demikian yang sampaikan sekretariat dan sama yang diucapkan Kepala Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara English Nenggolan NIP 196113138103102. Tembusan kepada satu Kepala Kepegawaian Negara di Jakarta, Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN di Jakarta, Kepala BKD Kabupaten Tengah di Pandan, Inspektur Kabupaten Tengah di Pandan. Jadi kami ini surat ada, masih kan belum ribut lagi, belum ada lagi masuk orang lain, belum ada kesempatan orang-orang lain mempolitisir persoalan. Kami terima kasih kepada Bang Hotman, mungkin sudah menolakkan kebenaran dengan sesuai ketentuan. Tapi mungkin ada juga yang lain yang tidak tahu persoalan sudah menghujat kami. Padahal kami sudah berusaha supaya beliau lolos dari PNS. Cuman yang dibutuhkan kualifikasi dari Menpan RB beda dengan ijazah. Jadi itu persoalannya. Bahkan di daerah lain ditolak waktu mendaftar. Karena kami online semua online kan, ditolak waktu mendaftar, waktu dari awal, waktu verifikasi. Kita tidak, masih tidak beri kesempatan. Kami ulangi, saya tidak kenal Imelda, baru ini ketemunya di ruangan saya tadi, dan baru tadi saya tanya karena saya bingung dia lahir di mana, besar di mana, dan dia orang baru pada saat itu. Maka saya tanya. Terima kasih. Kami ulangi, selamat. Kami bahkan ini ada surat tanggal 22 Maret setelah tanggal 28 Februari ditolak tanggal 22 Maret. Silakan lihat nanti kapan beliau ada ke mana-mana. Sebelum surat saya ini tanggal 22 Maret masih saya kirim lagi surat ke Menpan RB permohonan akomodir dan perubahan kualifikasi pendidikan pada rincian penetapan kebutuhan pegawai sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tengah tahun anggaran 2018. Guru seni budaya ahli pertama S1 pendidikan seni S1 pendidikan Kristen juga musik gereja. Ini saya kirim surat saya bermohon supaya dia kembali kembali. Masih saya kemudian saya minta lagi bermohon kepada Menteri Perdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia 22 Maret. Jadi artinya semua usaha sudah kami lakukan. Jadi ada dari Kementerian Perdayaan Aparatur Negara 29 Maret 2019 kepada Sekretaris Daerah. Menindaklanjuti surat saudara nomor 80747 Saya nama Joman Andi Tamparan dari Kerja KPA. Sedari awal kami atau istri saya sudah tak sanggup lagi. Kenapa kami istri saya tak lolos gara-gara ijazah tidak sesuai dengan informasi yang ada. Jadi karena kegalauan kami inilah kami ungkapkan di media sosial di Facebook. Itulah dari awalnya. Cuma kami mengatakan di media sosial itu hanya ijazah, kalau soal duit ada. Hanya soal duit hanya di
Cuma kalau di media sosial hanya kegalauan kami ungkapkan bahwa kenapa kawan-kawan kami yang lain seperti dicoba sesama membahas satu angkatan dia bisa lolos padahal ijazah yang sama, kenapa tidak bisa ditolak? Disitulah menjadi tanda tanya buat kami. Jadi kami utarakanlah kegalauan kami ini ke Facebook, belajar dari awal. Cuman gara-gara kegalauan apa kami unggah, kami tidak tahu bisa membesar. Jadi seperti viral begitu. Jadi sebelumnya saya minta maaflah kepada Bapak Bupati beserta jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, memohon maaf sebesar-besarnya Pak. Mungkin karena kesalahan dari segi 8 kali ini kami tidak tahu bisa seperti ini jadi mohon Bapak terima permohonan saya. Terus kami juga berterima kasih kepada Bapak Bupati, di mana atas pertolongan dia lah, atas perjuangan dia menyurati beberapa kantor instansi BKN yang berserta menempah bisalah istri saya ini diangkat menjadi PNS di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada masalah apa itu? Tapi kan yang masalah gelar-gelar tadi kayak apa? Gelar-gelar itu yang berubah-ubah apa namanya? Oh ya, nggak biar dia kan dia kuliah. Oh iya. Apa namanya itu? Dari hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf kepada Bapak Bupati. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini akhirnya. Mohon maklum Pak, saya ini rakyat biasa. Saya tidak mengerti birokrasi. Saya hanya curhat seperti biasa di Facebook saja. Saya tidak menyangka berdampak tidak baik untuk pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya mohon maaf Pak. Dan saya sangat berterima kasih Pak. Ternyata Bapak sudah berulang kali memohonkan agar saya diangkat jadi PNS Kemenpan. Dan saya tegaskan tidak ada dari pihak bupati yang meminta uang. Tidak ada. Saya sangat terima kasih Pak. Saya belum menyangka kalau kabar ini ternyata Tuhan telah menjawab doa dan perjuangan saya selama ini sampai saya turun di Jakarta hingga tiba di sini sudah 2 tahun Pak. Saya tidak menyangka. Dan saya sudah melihat surat-surat Bapak tadi dan usaha Bapak, perjuangan Bapak. Saya terima kasih sekali Pak. Dan ini juga sebenarnya kesalahan yang membingungkan dari pihak kampus yang membuat nama gelar atau jurusan. Kami telah memiliki tempat gelar dalam satu jurusan. Yang pertama SPH, SMG, SPDMG, dan SPD, tapi sarjana pendidikan Kristen, jurusan pendidikan musik gereja. Jadi saya dengan teman-teman saya yang lulus di Kabupaten Toasa dan Membahas itu adalah satu jurusan dan satu kampus, walaupun gelar kami berbeda-beda. Jadi semuanya ini sebenarnya serumpun dengan guru seni budaya, gitu Pak. Berapa kali merubah gelarnya? 4 kali. 4 kali. Jadi kampusnya merubah gelarnya 4 kali. Sesuai mungkin petunjuk menteri lah atau apa, saya nggak tahu lah ya. Jadi perlu diluruskan bahwa waktu itu, makasih saya mungkin saudara sudah lupa dengan masyarakat Kabupaten Tapanuli dimanapun saudara berada di Indonesia,
dan khususnya masyarakat Lombok Tengah maupun di seluruh warga masyarakat yang tahu kejadian ini, mungkin saudara lupa dengan peristiwa ini, tapi saya terus berjuang agar beliau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Taman. Serta juga ada surat-surat kami, surat-surat bukti kami, dan kami mengikuti rapat agar beliau diterima. Agar kami mohonkan ini jauh sebelum ada persoalan. Bahkan setelah ada persoalan, kami juga kerja sebagai urusan. Kami juga itu, dan BKD kami periksa supaya tahu apa persoalannya. BKD bilang bahwa ada orang yang menawarkan uang. Dia sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ada pemerintah yang pernah meminta uang. Orang datang ke sini menawarkan uang. Yang begitu, ciri-cirinya begini, nama itu ada begini, dia sendiri tak kenal orangnya. Ini jebakan kepada pemerintah Kabupaten Taman. Kami tidak akan melakukan hal hina seperti itu. Bayangkan saudara-saudara mungkin dimanapun saudara yang merasa mendengarkan perkataan ini, kami sampaikan bahwa dari hati kami yang paling dalam, kami perjuangkan beliau. Mungkin dia pun sendiri sudah putus harapannya untuk diangkat jadi PNS, tapi kami terus berjuang supaya beliau diangkat menjadi PNS. Semoga kasih Tuhan dan berkat Tuhan dari doa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu bersama kita. Saya sampaikan terima kasih kepada sekretaris daerah BKD yang berjuang terus, dan kalian harus semangat suami istri. Mungkin ini rezeki dari calon bayi. Kami ulangi, saya baru tahu beliau orang Barus waktu masalah, dan tadi baru saya tanya. Saya baru pernah komunikasi baru kali di ruang saya. Dan jangan dipolitisir. Oh, banyak karena keluarga bupati di luar kembali. Ini kadang-kadang terlalu banyak politisir. Ya, saya itu sudah meninggal. Baru tadi dikasih tahunya. Ini baru pertama saya ketemu, dikasih tahu. Saya menjadi merasa berdosa juga. Dikasih tahu bahwa istri juga saya keluarga dari bapaknya. Itu pun berdua-duanya meninggal. Tadi baru dikasih tahu saya. Sebenarnya saya pak orang ini. Saya pun terkejut. Tapi bukan karena itu saya tolong. Tapi karena dia pintar, dia lolos. Masalahnya orang lolos di Tobasa dan lain sebagainya, gelarnya berbeda. Karena empat kali berubah gelarnya di kampus. Jurusan yang kami butuhkan itu jurusan jurusan yang dibutuhkan waktu itu yang kita formasi pendidikan seni dan ijazahnya sarjana pendidikan Kristen. Yang kami minta di formatnya online, semua bisa mendaftar. Pas waktu mengajukan itu bahwa format itu jurusan seni, kami minta jurusan seni. Sementara ijazah Bu Elza itu sarjana pendidikan Kristen. Jadi berbeda, jadi nggak tahu bermaksud apa. Tapi jurusan musik gereja. Gara-gara itu saya berapa kali menyuruh supaya tidak kemudian. Saya minta BKD mengadakan pertemuan, mungkin turun dari Menkumham ya. Kami minta supaya masukkan terus lolos. Dia pun mungkin tidak ada alasan lagi dia yakin lolos. Soalnya belum bangga sampai sekarang. Ini pun masalah soal saudara-saudara mungkin tidak tahu bahwa ini sudah bagaimana. Karena kabarnya udah gak ada lagi. Tapi kami terus berjuang, dan perjuangan kita dan doa dari Elisa, Melda dan keluarga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat, berbaktilah kepada masyarakat Kabupaten Taman Tengah, berbaktilah kepada bangsa dan negara. Terima kasih kepada Menpan RB yang mengakomodir surat kami, dan terima kasih kepada BKN yang telah mengeluarkan NIP dari saudara Eliza Imelda. Hari ini kami akan SK-kan beliau menjadi CPNS di Kabupaten Taman Tengah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kebenaran itu tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Walaupun kadang kebenaran itu menunggu waktu menunjukkan bahwa dia benar. Silakan naiklah Eliza Imelda, petarung hebat yang tidak mau kalah semangat dalam pertarungan. Saya ulangi, kami sampaikan apresiasi kepada Eliza Imelda supaya menjadi contoh kepada masyarakat lain, anak-anak kami, generasi yang ketiga. Benar, katakan benar, walaupun apapun risikonya. Jangan sekarang kami perintah Kabupaten Taman tidak akan melakukan hal sehingga itu. Kami yakin juga dan sangat percaya, mudah-mudahan orang walaupun
cepatlah dipulihkan hati orang yang telah tertipu di zaman pemerintahan Mengarang di situ Meang dan janjikan jadi PNS pada saat itu. Kalau ada keluarga Mengarang semua yang ikut-ikutan politik ini, kami doakan supaya segera bertobat. Kalau ada, kalau tidak ada boleh buat, kalau ada bertobat. Jadi jangan biasakan menyampaikan yang tidak terketahui. Jadi kami sudah berusaha dan alhamdulillah sudah ada kemudian. Terima kasih, silakan. Dia lagi dalam kondisi apa namanya? Jadi dalam keadaan hamil, mual tadi. Mungkin suaminya siapa, silakan. Sampaikan bahwa suami dan ini politis lagi. Itu anak suami pacaran dengan suami datang. Ini Pak Wali, kenalkan saya nama Yohan Andi Papahan, sebagai dari kerja Gadea. Sedari awal kami atau istri saya sudah tak sanggup lagi. Kenapa? Kami istri saya tak lolos gara-gara dia sesuai dengan pemasaran. Jadi karena digolongkan inilah kami Pak di media sosial di Facebook. Itulah dari awal. Cuma kali mengatakan di media sosial itu hanya biasa kalau soal duit ada, soal duit ada di komunikasi. Cuma kalau di media sosial hanya kegalauan kami mengungkapkan bahwa kenapa kawan-kawan kami yang lain seperti dicoba sesama membahas satu angkatan dia bisa lolos padahal ijazahnya sama. Kenapa tak bisa dicoba? Disitulah menjadi tanda-tanya buat kami. Jadi kami utarakanlah kedolongan kami ini di Facebook. Belajar dari awal. Cuman gara-gara kedolongan apa kami unggah, kami tidak tahu bisa membesar. Jadi seperti viral jadinya. Jadi sebelumnya saya minta maaflah kepada Bapak Bupati beserta jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, memohon sebesar-besarnya Pak. Mungkin karena kesalahan dari setiap kami ini, kami tidak tahu bisa seperti itu. Jadi mohon Bapak terima kemenangan saya. Terus kami juga berterima kasih kepada Bapak Bupati, di mana atas pertolongan dia lah, atas perjuangan dia menyurati beberapa kantor instansi BKN sampai serta bisa lah istri saya ini yang menjadi tugas pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tapi kan yang masalah gelar-gelar tadi saya tak paham gelar-gelar yang berubah-ubah apa ya? Oh, Tidak, biar aja biar kerja gitu ya. oh iya. Apa namanya? Dan hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf kepada Bapak Bupati. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini akhirnya. Mohon maklum Pak, saya ini rakyat biasa. Saya tidak mengerti birokrasi. Saya hanya curhat seperti biasa di Facebook saja. Saya tidak menyangka berdampak tidak baik untuk pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya mohon maaf Pak. Dan saya sangat berterima kasih Pak. Ternyata Bapak sudah berulang kali memohonkan agar saya diangkat dari PNS ke Menpan. Dan saya dikasihkan tidak ada dari pihak bupati yang meminta uang. Tidak ada. Saya sangat terima kasih Pak. Saya belum menyangka kalau kabar ini ternyata Tuhan telah menjawab doa dan perjuangan saya selama ini sampai saya di Jakarta hingga tiba di sini sudah 2 tahun Pak. Saya tidak menyangka
Dan saya sudah melihat surat-surat Bapak tadi dan usaha Bapak, perjuangan Bapak, saya terima kasih sekali Pak. Dan ini juga sebenarnya kesalahan yang membingungkan dari pihak kampus yang membuat nama gelar atau jurusan. Kami telah memiliki 4 gelar dalam satu jurusan. Yang pertama STH, SMG, SPDMG, dan SPD, tapi sarjana pendidikan Kristen, jurusan pendidikan musik gereja. Jadi saya dengan teman-teman saya yang lulus di Kabupaten Toba dan Humbas itu adalah satu jurusan dan satu kampus, walaupun gelar kami berbeda-beda. Jadi semuanya ini sebenarnya serumpun dengan jurusan budaya. Berapa kali merubah gelarnya? 4 kali. 4 kali. Jadi kampusnya merubah gelarnya 4 kali. Sesuai mungkin petunjuk menteri lah atau apa, saya nggak tahu ya. Jadi perlu diluruskan bahwa waktu itu makasih saya mungkin saudara lupa dengan masyarakat kalau teman-teman dimanapun saudara berada di Indonesia dan khususnya masyarakat Timur Tengah maupun di seluruh warga masyarakat yang tahu kejadian ini, mungkin saudara lupa dengan peristiwa ini, tapi saya terus berjuang agar beliau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Taman. Terima kasih Bu Elisa dan keluarga, salam sama keluarga, berbaktilah kepada nusa dan bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Taman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.